Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali sama Mbak Rahma ya, tetap di Rahma Cook Island Channel. Teman-teman jangan bosan untuk melihat uh, viti-vitiku ya. Meskipun vitiku ini hanya duduk-duduk saja ya, maklum ya Mbak Rahma ini kurang pengalaman untuk edit-edit ya, terus terang ya. Dan orangnya pemalas juga mau minta ajar meminta ajar ke siapa di sini, tidak ada teman ya. Dan kali ini aku lagi duduk di di kebun ya, di kebun di tempat kos-kosanku itu ada kayak taman gitu. Tuan rumahku bikin taman, kalau ada teman laki-laki datang ke sini tuh kita duduknya di sini, ngopi di sini untuk kayak ngopi, rokokan di sini nih, kan ada mejanya ini untuk ngerokok di sini. Kadang ada teman saya main ke sini gitu, tak ajak duduk di luar sini. Nah, balik lagi ya teman-teman, aku mau cerita tentang kemarin itu yang aku cerita. Teman ada 9 orang atau 6 orang yang mau berangkat ke Cook Island dengan jalur visa KTKLN. Mereka menganggap KTKLN itu mudah untuk mencari pekerjaan, semacam visa kerja. Itu kemarin kan aku bikin VT di bawah itu. Nah itu alhamdulillah teman-teman, ada yang menggagalkan rencana itu, dan semuanya ternyata 9 orang itu korbannya itu 9 orang. Ternyata mereka ke-9-9-nya itu gagal, enggak jadi masuk ke Cook Island karena dokumen-dokumennya tidak lengkap dan janggal. Nah waktu ini kan mereka berangkat kurang seminggu, 1 minggu itu kan ada seseorang yang DM saya, kemudian terus tak kasih nomor WA saya, terus kita teleponan lama. Yang aku pernah ceritakan kemarin di videoku itu. Nah kemarin ini dia menghubungi saya lagi. Pas waktu itu dia mantap, udah lah Mbak, saya percaya sama Mbak Rahma, saya tidak mau ngelanjutin ini, saya takut kasihan juga dengan ibu saya, dia bilang gitu. Meskipun uangnya dia udah masuk ya ke agensi itu, udah masuk, untuk dianya udah masuk 22 juta, tapi yang lain udah ada yang masuk 60 juta, yang lain ada yang udah masuk 50 juta gitu. Tapi dianya memang dia sedikit sendiri ya, karena dia itu yang ditunjuk untuk jadi leadernya ke 9 orang itu di situ, karena dia bisa bahasa Inggris, dan agensinya itu menjanjikan ke dia kalau nanti mereka ke 9 orang itu disewakan hotel 1 malam. Nah setelah itu nanti ada bos di sana yang ngambil mereka. Nah janggalnya masnya itu, dia minta nomor telepon bos yang mau ngambil, ndak dikasih sama agensinya gitu. Terus agensinya katanya sih bilang dia udah berangkatin 100 orang ke Cook Island. Nah terus teman saya yang nelpon saya itu, dia minta nomor telepon orang yang sudah diberangkati satu aja, katanya sudah lost kontak. Agensinya ngomongnya udah ndak ada nomor telepon mereka. Padahal kalau dipikir ya, kalau masuk logika ya, Cook Island itu cuma 45 menit loh muter. Di sana itu ndak bisa bergerak apa-apa. Kok bisa lost kontak, kan ndak masuk akal. Nah kemudian waktu itu kan masnya udah tak terangin, tak jelasin cara masuk Cook Island itu prosedurnya seperti ini. Nah akhirnya alhamdulillah masnya itu percaya sama saya. Nah percaya sama saya, dia itu udah mundur langsung ya dari agensinya, dia udah bilang mundur, ndak mau nerusin lagi. Nah tapi dia tuh bersedia untuk menjadi leadernya, mantau orang 9 orang ini gitu. Nah istilahnya apa sih, jadi jembatan gitu loh dari orang 9 ini, kalau perlu tanya apa-apa ke agensinya melalui dia. Nah di situ H-2 pemberangkatan kurang 2 hari itu dia minta nomor orang yang mau menemui mereka di hotel, tapi agensinya ndak ngasih. Di situ dia udah janggal, pikiran dia udah kasihan sama yang lain, ini jelas penipuan kan gitu. Akhirnya ada saudaranya yang lain itu kayak gimana itu ya ceritanya kemarin tuh, karena kemarin itu belum selesai cerita tapi terputus gitu. Pokoknya entah dia entah orang lain yang laporin ke polisi, supaya polisinya nyegat di Bali atau gimana, aku kurang jelas kemarin ya, biar enggak salah. Kemudian
dia melapor juga ke Badan BP2MI, Badan Penanganan PMI itu loh. Nah akhirnya mereka semua digagalkan dari airport Ngurah Rai Bali. Akhirnya mereka semua tidak bisa masuk ke Cook Island karena surat-surat tidak lengkap atau apa segala macam. Akhirnya sekarang agensinya itu yang dikejar 9 orang ini untuk mengembalikan uang mereka, tapi semuanya itu udah ditanganin oleh pihak yang berwajib ya gitu. Kayak aset-asetnya agensinya udah di apa sita atau gimana untuk mengembalikan uang yang lain ini. Nah itulah ya teman-teman, bisa untuk pelajaran untuk kita semua ya. Jangan sekali-kali percaya dengan orang yang memberangkatkan kalian ke luar negeri dengan visa holiday visa, apalagi NZ. NZ itu bukan visa kerja ya. NZ itu cuma surat izin masuk dari negara Indonesia ke Cook Island gitu di situ. Nah masnya kemarin aku izin, mas boleh ndak sih nanti aku buat untuk inspirasi informasi ke YouTube. Silakan mbak, saya senang sekali kalau mbak Rahma mau bercerita gitu di YouTube supaya teman-teman yang lain itu tidak seperti saya, tertipu seperti saya. Karena mencari uang 20 juta itu di Indonesia itu nilai itu gede sekali, besar sekali ya, kasihan gitu. Apalagi maaf misalkan orang yang tidak punya. Contohnya seperti Mbak Rahma sendiri dulu. Mbak Rahma sendiri dulu ke Cook Island hutangnya banyak sekali. Cuma untuk modal ke Cook Island itu ada 50 juta lebih. Gitu. Jadi itu pun tidak mudah ya, semua aku dulu ngutang gitu. Karena aku nekat aja, bondo nekat gitu loh, karena ingin merubah nasib. Bismillah aja aku gitu. Tidak apa-apa lah, padahal kayak aku dulu tidak pernah ya utang sampai sebesar 5 juta itu. Aku terus terang dulu di Indonesia tidak berani. Nah begitu aku mau melangkah ke Cook Island, utangku banyak. Karena nekat ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya berhasil, alhamdulillah. Hidupku sudah terangkat sedikit gitu loh. Nah maunya Mbak Rama itu ya kalian bisa seperti itu, ke luar negeri dengan legal, agar kalian itu tidak takut atau sembunyi-sembunyi gitu. Dan di sini ya motivasi saya untuk semuanya teman-teman, usahakan jujur ya teman-teman. Baik mengenai apapun itu usahakan jujur. Kalau kalian jujur, insya Allah hidup kalian akan jalannya lurus gitu loh. Alhamdulillah dimudahkan gitu. Gitu. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya gitu. Seperti itu sih ya pengalamannya Mbak Rama. Ini udah melalang buana ya. Selama hampir 6 tahun ini aku udah hidup di rantau tuh. Bisa mengenal karakter teman satu sama lain. Itu kayak gitulah intinya. Motivasiku untuk teman-teman berhati-hati ya dengan agensi-agensi ya. Langkahnya ke luar negeri apalagi ke Cook Island ya seperti itu yang aku bilang. Pastikan kalian ada surat kontrak dari bosnya, dan di situ nanti kalian itu tahu nama bosnya kalian, tahu nama alamat bosnya kalian, dan tahu berapa gaji per jam kalian, per minggu dapat uang berapa, akomodasinya dipotong berapa, itu di surat kontrak itu ada semua gitu. Oh ya, dan satu lagi, masnya kemarin kan bilang begini, kata agensinya nanti itu 9 orang diinepin di hotel 1 malam. Setelah itu paginya dijemput sama seseorang bosnya yang mau mencarikan pekerjaan di sana katanya gitu. Nah tetapi pas waktu di airport itu mereka tidak dijemput sama bosnya, mereka langsung disuruh ke hotel sendiri, ke hotel yang udah dibookingin itu. Nah terus gimana cara mereka ke hotel kalau mereka aja baru pertama kali main pergi ke Cook Island ya. Kalau tidak ada yang jemput pasti bingung. Dan gimana cara mencari taksi pasti mereka tidak tahu, karena semua online. Di Cook Island pun cari taksi juga online. Jadi taksi ke sana itu sudah bookingan, sudah ngambil gitu loh. Misalkan bos saya malam itu, kayak misalkan saya kan tengah malam ya datangnya di sana, pesawat kebanyakan tengah malam antara jam 11 sampai kayaknya 2 pesawat apa 3 pesawat dari Auckland ke Rarotongai.
2 kali penerbangan apa 3 kali ya, setauku dulu itu jam 11 malam aku nyampe sana. Terus sama sore jam 3 sore itu ada pesawat itu, sama jam 8 sore kayaknya 3 jam itu deh. Nah, bagaimana kalian secara logika ya, kalian itu ke Cook Island jebret, turun di sana, ndak ada yang jemput. Terus gimana cara sampean cari taksi? Zaman kan pasti ndak ngerti ya, gitu. Pastikan kalian kalau ke sana itu ada yang menjemput kalian. Setidaknya ada yang menjemput kalian, ataupun kalaupun tidak ada yang menjemput, kalian harus sudah ada bookingan taksi di sana, gitu. Tapi kalau itu ndak ada, ya wes itu alamat ndak beres gitu. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada masnya kemarin masih mempercayai saya, masih mau mendengarkan nasihat saya sehingga masih bisa menggagalkan 9 orang untuk berangkat ke Cook Island. Alhamdulillah saya ikut senang sekali gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya ini sama seperti masnya ya, percaya dengan omongan saya. Karena saya di sini, ini yang saya ceritakan ini real semuanya. Gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga nanti ada inspirasi lagi yang datang ke saya atau informasi lagi. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.